Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang teknologi cloud computing. Kelompok kami beranggotakan saya, Hana Alfa Indasa Putri, dengan NIM belakang 073. Saya Bima Ivano dengan NIM belakang 077. Saya Syifa Ismah dengan NIM belakang 160. Kenalkan, nama saya Salsabila Mulyani dengan NIM belakang 188. Baik, terima kasih. Baik, materi pertama akan saya bacakan. Bisa next slide. Pengertian komputasi awan. Menurut Sullivan pada 2009 dalam The Definite Guide to Cloud Computing, merupakan model pemberian layanan teknologi informasi untuk pengguna secara fleksibel dengan server virtual, skalabilitas besar, dan manajemen layanan. Layanan teknologi informasi ini dapat digunakan oleh organisasi untuk mempermudah menjelaskan proses bisnisnya. Terus, menurut Hervian Anggriana pada 2011 dalam jurnal Cloud Computing atau komputasi awan menilai cloud computing merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA, Service Oriented Arsitektur, di jaring internet. Menurut Wikipedia, komputasi awan atau komputasi kemauan, bahasa Inggris cloud computing, adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer, komputasi, dan pengembangan berbasis internet. Awan dalam metafora dari internet sebagai awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer. Menurut sebuah makalah tahun 2008 yang dipublikasikan IEEE Internet Computing, cloud computing adalah suatu paradigma di mana informasi secara permanen tersimpan di server internet dan tersimpan secara sementara di komputer pengguna atau klien, termasuk di dalamnya adalah desktop, komputer tablet, notebook, komputer dinding, handheld, sensor-sensor, monitor, dan lain-lain. Komputasi awan adalah suatu konsep umum yang mencakup SaaS, Web 2.0, dan tren teknologi terbaru lain yang dikenal luas dengan tema umum berupa ketergantungan terhadap internet untuk memberikan kebutuhan komputasi pengguna. Sebagai contoh, Google Apps menyediakan aplikasi bisnis umum secara daring yang diakses melalui suatu penjelajah web dengan perangkat lunak dan data yang tersimpan di server. Komputasi awan saat ini merupakan tren teknologi terbaru dan contoh untuk pengembangan dari teknologi cloud computing ini adalah iCloud. Cloud computing dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Public cloud. Public cloud adalah dapat diakses oleh siapa saja dan tidak membutuhkan biaya. Bisa menggunakan semua fitur dan layanan asalkan ada jaringan internet. Contohnya public cloud seperti Instagram, Facebook, YouTube, Gmail, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua yaitu ada private cloud. Jenis ini biasanya digunakan di sebuah organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tingkat keamanan data tinggi. Itulah mengapa disebut private, karena hanya dapat diakses oleh orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut. Terus ada community cloud, hampir sama dengan private cloud, hanya saja community cloud dapat diakses pihak luar yang masih memiliki hubungan dengan instansi terkait. Selain itu, jaringan dalam community cloud juga dapat dibuka untuk akses publik. Bisa next slide. Kemudian ada sejarah komputasi awan. Dalam perkembangannya, cloud computing sebenarnya tumbuh bersama internet dan web. Pada era 1990-an, perusahaan telekomunikasi mulai menawarkan VPN, layanan jaringan pribadi dengan kualitas lebih baik. Tapi biaya lebih rendah untuk menyeimbangkan pengguna server. Mereka menggunakan bandwidth jaringan lalu menggunakan simbol awan sebagai petunjuk titik demarkasi atau provider dan pengguna. Sampai akhirnya pada tahun 1995, Larry Ellison, pendiri Oracle, muncul ide
network computing sebagai kampanye untuk menggugat dominasi Microsoft yang saat itu merajai desktop computing dengan Windows 95. Ellison menawarkan ide bahwa pengguna tidak membutuhkan software sistem operasi yang dijajakan dalam PC mereka, melainkan dengan network computing sebagai pengganti desktop. Namun akhirnya inovasi itu lenyap karena kualitas jaringan komputer yang belum memadai dan pengguna kembali memilih PC desktop. Pada akhir tahun 1990-an, lahir konsep penerus networking computing yaitu Application Service Provider (ASP) yang menawarkan akses program aplikasi tertentu melalui web, sampai akhirnya muncul terobosan baru bernama cloud computing yang tak tergantung pada sistem operasi tertentu, melainkan hanya perlu mengakses internet dan menuju alamat situs untuk menjalankan program yang dibutuhkan. Popularitas komputasi awan semakin menjulang saat munculnya layanan dalam bentuk software as a service (SaaS), Salesforce.com pada tahun 1999. Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) ini dianggap sebagai pencetus pertama aplikasi perusahaan yang dijalankan melalui internet. Pada tahun 2005, Amazon Web Service meluncurkan teknologi Elastic Compute Cloud (EC2), Google Apps Engine, dan IBM Blue Cloud Integrated. Jadi, terdapat situs layanan web yang dikomersialkan dan memungkinkan individu atau perusahaan kecil untuk menyewa server agar dapat menjalankan aplikasi komputer di Indonesia. Terdapat pula pemakai-pemakai besar yang menjalankan situs berbasis cloud computing seperti perusahaan milik pemerintah, PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Tbk. Telkom menyediakan layanan cloud computing untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Next slide. Kemudian ada cara kerja cloud computing. Cloud computing dibagi menjadi dua bagian, yaitu frontend dan backend. Kedua bagian tersebut saling berhubungan menggunakan jaringan internet dan bekerja sama memberikan fungsi tertentu. Frontend dapat diibaratkan sebagai user dan backend adalah bagian dari sistem cloud. Frontend adalah tampilan website atau aplikasi layanan cloud yang bisa diakses oleh user. Selain itu juga terdapat aplikasi atau platform untuk mengakses cloud, namun tidak semua sistem cloud computing harus memiliki user interface yang sama. Sementara itu di bagian backend terdapat komputer, server, dan sistem penyimpanan data yang membentuk cloud. Sistem cloud computing dapat berupa program komputer, pemrosesan data, dan jenis file lainnya. Biasanya setiap aplikasi pasti memiliki dedicated server masing-masing. Dengan melakukan penyimpanan secara virtual, maka tidak akan menambah penggunaan memori pada komputer lokal. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Bima Ivano. Kepada Bima Ivano, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih atas moderator atas kesempatannya. Manfaat komputasi awan. Manfaat komputasi awan ini ada 10. Yang pertama, penggunaan lebih fleksibel. Yang dimaksud penggunaan lebih fleksibel di sini adalah pengelolaan datanya dilakukan secara virtual. Jadi karyawan bisa mengakses layanan ini secara fleksibel. Yang kedua, lebih terpusat dan terintegrasi. Jadi semua data tersebut disimpan dalam server cloud dengan kapasitas penyimpanan yang besar, dirancang secara terpusat. Kemudian pengelolaan data lebih mudah. Sebelum adanya cloud computing, banyak pengguna harus mengirim datanya secara manual melalui aplikasi perpesanan atau email. Hal ini tentunya sangat merepotkan. Jadi adanya cloud makin mempermudah karyawan mengakses data tersebut. Yang keempat, skalabilitas lebih tinggi. Setiap perusahaan pasti memiliki kebutuhan cloud computing yang berbeda. Karena itu cloud computing memiliki skalabilitas yang tinggi, sehingga kapasitas penyimpanan dan bandwidth-nya dapat dinaikkan atau diturunkan. Yang kelima, keamanan lebih terjamin. Cloud computing dirancang dengan tingkat keamanan yang tinggi dan canggih. Jadi, kerahasiaan data perusahaan di cloud storage akan dilindungi secara ketat, sehingga aman dari serangan virus. Yang keenam, ada kapasitas lebih besar. Jadi untuk mencapai TB, kapasitas besar ini dimanfaatkan untuk penggunaan jangka panjang.
Yang ketujuh ada lebih hemat biaya. Perusahaan tuh nggak rugi kalau berinvestasi untuk cloud computing, karena beberapa perusahaan cloud computing juga menawarkan biaya layanan secara bulanan atau tahunan yang lebih hemat daripada berlangganan secara satuan. Yang kedelapan ada interaksi dan kolaborasi lebih efektif. Jadi karena berbasis internet, data di cloud bisa diakses oleh beberapa orang dalam waktu yang bersamaan. Karyawan bisa berkolaborasi bersama kolega, partner, bahkan klien hanya melalui layanan ini. Yang kesembilan ada data lebih mudah dipulihkan. Cloud computing memiliki fitur backup dan recovery. Jadi data yang disimpan di komputer itu lebih mudah dipulihkan. Dan yang terakhir lebih meningkatkan daya saing. Perusahaan membutuhkan cloud computing yang lebih fleksibel dan cepat agar bisa bersaing di industrinya. Jadi adanya cloud computing ini dapat memudahkan pekerjaan mereka sehingga tetap mampu bergerak cepat di industrinya. Next slide. Kasus penggunaan komputasi awan, pengelolaan akses yang buruk. Jadi, pengelolaan akses merupakan hal pertama pada urutan resiko keamanan cloud computing. Sebagaimana kita ketahui, memiliki akses yang bebas ke dalam sumber informasi merupakan kunci akses menuju jantung suatu perusahaan yang rentan disusupi dan diserang oleh peretas. Next slide. Yang kedua ada kehilangan data. Jadi, kasus penggunaan komputasi awan ini bisa kehilangan data, merupakan ancaman yang sulit untuk diprediksi. Selain itu, alasan terjadinya kehilangan data pun bervariasi mulai dari kehilangan akses terhadap lokasi data, penghapusan data, hingga manipulasi data oleh pihak penyusup cyber. Next slide. Yang ketiga ada API yang tidak aman. API yang lemah merupakan ancaman keamanan cloud selanjutnya. API yang merupakan singkatan dari Application Programming Interface adalah instrumen inti yang diterapkan untuk mengoperasikan perangkat lunak dalam infrastruktur cloud. Jadi proses ini tuh mencakup penggunaan internal oleh karyawan perusahaan maupun penggunaan eksternal oleh pelanggan melalui produk digital seperti aplikasi mobile atau aplikasi web. Saya kembalikan ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahayu. Pada Rahayu, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya itu ada model penyebaran komputasi awan. Menurut NIST terdiri dari 4 model. Yang pertama, private cloud, yaitu infrastruktur awan yang semata-mata dioperasikan bagi suatu organisasi. Ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada pada on-premise atau off-premise. Kemudian, community cloud, infrastruktur awan digunakan secara bersama oleh beberapa organisasi dan mendukung komunitas tertentu yang telah terbagi, misalnya misi, persyaratan, keamanan, kebijakan, dan pertimbangan kepatuhan. Ini mungkin dikelola oleh organisasi atau pihak ketiga dan mungkin ada pada on-premise atau off-premise. Kemudian ada public cloud, yaitu infrastruktur awan yang dibuat tersedia untuk umum atau kelompok industri besar dan dimiliki oleh sebuah organisasi yang menjual layanan awan. Kemudian ada hybrid cloud, infrastruktur awan merupakan komposisi dari 2 atau lebih awan yang masih entitas unik namun terikat bersama oleh standar atau kepemilikan teknologi yang menggunakan data dan portabilitas aplikasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas materinya. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Salsabila. Kepada Salsabila, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya kepada Hana Alfarinda. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang layanan penyebaran tentang komputasi awan adalah sebagai yang pertama itu infrastruktur as service. Yang kedua itu platform as service. Yang ketiga itu adalah software as service. Yang pertama itu adalah infrastruktur as service, yaitu adalah infrastruktur komputer yang disediakan dan dikelola melalui internet
Ini adalah salah satu dari tempat jenis layanan awan, bersama dengan perangkat lunak dan layanan. Yang kedua itu adalah platform as service. Adalah model komputasi awan yang memberi pelayanan platform lengkap, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Penyediaan PAS menampung segala server jaringan penyimpanan perangkat lunak. Sistem operasi basis data di pusat data mereka pelayanan menggunakan semuanya dengan biaya bulanan berdasarkan penggunaan dan dapat dibeli lebih banyak sumber daya sesuai permintaan dan kebutuhan. Yang ketiga itu adalah software as service. Adalah model penggunaan perangkat lunak di mana aplikasi di-host sebagai layanan diberikan kepada pelanggan di internet. AS umumnya digunakan untuk merujuk ke perangkat lunak bisnis daripada perangkat lunak konsumen dan biasanya dikategorikan dalam web web 2.0 dengan menghasilkan kebutuhan untuk memasang dan menjalankan aplikasi di komputer pengguna. Ini dipandang sebagai cara bagi bisnis untuk mendapatkan manfaat dan sama seperti perangkat lunak komersial dengan pengeluaran biaya yang lebih kecil. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih semua atas materinya. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Kami akhiri. Wassalamualaikum.